Akhirnya kita bisa ngobrol lagi, Bro Bernard. Terakhir kita ngobrolnya itu tentang Aadi dan Adaro. Yes, betul. Iya, dan itu udah cukup lama ya, udah berapa enam bulan lalu. Dan bulan thank kali you ya. waktu itu. 6 bulan. Thank you banget waktu itu guidance-nya. Banyak cuan troopers yang dapat banyak informasi dan ternyata terjadi sesuai dengan yang dibilang sama Bro Bernard. Lumayan lah ya, Adinya, not bad lah. Iya, iya. Itu kalau ngambil Lumayan, Adaro sama lumayan. Adi that time sih, kalau berani jualan, ya harusnya cuan. Kalau nggak berani jualan ya Iya, lain cerita ya. iya, iya. Seperti skenario yang kamu bilang waktu itu, Bro. Betul, betul. Gitu ya. Dua-duanya jatuh. Betul, betul, betul. Iya, iya, Kalau iya, kemarin iya. kan dua-duanya naik. Nah, kalau dua-duanya naik sama-sama Mm, nggak mau jualan, greedy. Ya itu resiko mm-mm. tanggung menumpang lah kalau greedy. Iya, jadinya dua-duanya turun, kena deh dua-duanya. Betul. Iya. Nah, Bro, hari ini kita mau diskusi topik yang sedikit berbeda ya, lebih banyak ke makro dan sentimen global dari Amerika Serikat yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan kita. Karena kan kalau kita lihat ya, Bro, dari awal tahun sampai sekarang itu kok kayaknya berita positifnya itu dikit banget, Bro, gitu ya. Mulai dari lembaga pemeringkat global ya, ada Morgan Stanley, ada Goldman Sachs gitu ya, yang kemudian mendowngrade lah ya istilahnya ya, rating investasi di Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi global juga ada kondisi perang dagang dari Amerika Serikat yang semakin memanas sentimennya gitu ya. Nah ini kan juga menjadi salah satu faktor yang membuat IHSG kita koreksi gitu ya. Nah tanggapannya Bro Bernard sendiri seperti apa nih kalau ngelihat market kita sekarang? Oke, sebetulnya sih sebelum kita ngomong yang masalah keluar, Mm-mm. kita lihat dulu yang masalah ke dalam. Kenapa sih Ya, kok asing itu semua downgrade kita? mm-mm. Jadi boleh dibilang eh, kondisi saat ini itu kondisi pergantian presiden yang menimbulkan gejolak di market yang paling parah ya, yang selama ini pernah terjadi. Mm-mm. Karena apa? Ya tentunya karena kurangnya guidance dari pemerintah. Pemerintah ini mau Hmm. ngapain, programnya apa, APBN-nya itu mau digunakan untuk apa, dampak dan implikasinya terhadap growth GDP itu seperti apa, itu sampai sekarang itu nggak jelas. Mm-mm. Jadi yang dilihat sama investor asing itu dari dulu apa sih? Kita itu Mm. growth-nya berapa persen, dibandingin sama negara lain, growth-nya berapa persen, resiko kita ini seimbang dengan growth kita nggak? Kalau kita Mm. punya resiko sebagai emerging market itu dinilai gede, tapi growth kita juga nggak sampai 5%, ya otomatis ya ngapain dia di market Indonesia kan, yang mendingan dia cari market lain yang sama-sama punya high risk, tapi memberikan pertumbuhan yang lebih bagus. Contoh misalnya Mm-mm. India, contoh misalnya Vietnam, kayak gitu kan. Vietnam ini lagi hot nih, Malaysia ini lagi Mm-mm. hot. Malaysia itu banyak sekali permodalan asing yang masuk ke saya, terutama di bidang teknologi. Nah, tentunya ini Mm-mm. yang jadi dasar kenapa kok kita ini di downgrade. Jadi sebetulnya bukan salah yang mendowngrade ya. Downgrade atau Mm-mm. upgrade itu kan tergantung dari fundamental Mm-mm. kita ya. Kalau Mm-mm. fundamental kita memang layak di-upgrade, kita pasti di-upgrade. Contoh, misalkan kita bisa membuktikan bahwa quarterly growth GDP kita bisa exit dari 5,1%, itu pasti kita langsung di-upgrade. Kita pasti dapat inflow. Nah, tapi kalau kita kemarin di kuartal keempat aja kita miss konsensus 5,0 sekian, terus ini juga di 2025 juga growth-nya juga jauh dari apa yang dijanjikan 8%. Belum lagi, Mm. kenapa kok market hari ini merahnya dalam? Sebetulnya kemarin Iya. itu udah ada report tentang defisit APBN ya. Terus tiba-tiba reportnya ditarik gitu kan. Nah, Mm-mm. report yang ditarik itu kan kayak kredibilitas pemerintah ini di mana nih kok tiba-tiba report udah dirilis ditarik katanya datanya belum lengkap gitu kan. Mm. Padahal itu udah kelihatan bulan Januari itu murni APBN kita defisit parah karena Iya. korteksnya masalah. Februari masih sama, belanjanya masih jalan terus, ngangkat staf susnya jalan terus, tapi yang namanya pendapatan masih tersendat-sendat terutama dari pajak karena masalah korteks yang udah habis 1 triliun lebih. Ini kan eh, satu apa ya sentimen jelek Mm-mm. juga buat market kita kan.
Gimana kita mau Iya. growth kalau kita itu income-nya aja bulan satu, bulan 2 aja udah kesendat gara-gara sistem yang diimplementasikan Mm-mm. nggak murah. Jadi menurut Iya, saya iya, sih iya. ini kebodohan yang berturut-turut sehingga membuat trigger investor jadi less confident terhadap market. Jangankan investor asing, saya rasa investor lokal pun sekarang udah muak ya lihat berita. Isinya Iya, nggak ada iya, iya. yang positif sama sekali gitu. Jadi sebelum kita Mm. ngomong faktor luar, faktor dalamnya ini juga lebih dominan. Karena apa? Kita juga melihat contoh nih, Daniel. Kita tahu Mm-mm. DXY memang sempat 108, sempat 109, picking 110. Which is pada saat itu ketika dolar 16.500 kita maklum, Iya. semua mata uang terkoreksi terhadap US dollar. Tapi sekarang ketika DXY udah 103, kenapa kok kita masih 16.400? Berarti rupiah Mm-mm. kita melemah mutlak terhadap semua mata uang. Karena apa? Karena ada outflow di pasar equity plus pasar bond. Jadi Hmm. nggak cuma equity market aja. Awalnya itu equity market pindah ke bond. Jadi Iya. equity market kita turun, bond kita itu naik harganya. Yieldnya turun gitu kan. Lah, sampai ke sini. Lah kok equity-nya turun, bondnya juga turun. Ya berarti total outflow. Itu alasan kenapa kok rupiah kita gedebukan sendiri. Itu alasan kenapa kok pound sterling sampai 21.300, itu Japan yen sampai 111, euro sampai 17.600, US dollar sampai 16.500. Ya karena kita melemah secara mutlak. Karena apa? Kita tidak ada guidance dari pemerintah untuk memberikan Mm-mm. confidence terhadap pasar. Seperti itu sih. Iya, iya, iya. Benar-benar ya. Kata-kata kuncinya itu adalah kredibilitas gitu ya, yang Yes. dipertanyakan ya. Yes. Dan ternyata data-data makro itu juga memang belakangan ini kurang baik ya, karena kalau saya lihat juga kan itu ada selain shortfall pajak, itu kita punya cadangan devisa juga turun walaupun tipis gitu ya. eh, data-data lainnya juga pada akhirnya itu membuat kondisi market kita jadi makin kurang ini ya, kurang Kurang favorable ya kondusif. untuk Benar. uh Dan iya benar-benar. apalagi ini ada misconception di government. Government ini selalu ngomong inflasi kita rendah terkendali, growth kita tetap stabil di 5%. Mm-mm. Ini misconception yang harus disingkirkan dari otak orang yang ngomong nih. Itu Hmm, kita namanya bukan bagus ya inflasi kita turun terus deflasi itu artinya apa? Ada pengurangan daya beli. iya, melemah ya, daya beli melemah gitu ya. Betul, itu kalau daya beli melemah ya gimana inflasi nggak turun jadi Mm-mm. deflasi gitu kan. Justru yang Mm-mm. dikhawatirkan ya kalau kamu deflasi berturut-turut ini tandanya apa gitu kan. Ini kan yang Mm-mm. harus dicari Iya, penyelesaiannya, iya. bukan malah bangga dengan data inflasi yang rendah dan terkontrol. Mm, Padahal mm. eh, inflasi yang rendah dan kontrol ini sendiri pun kalau kita samakan dengan data di market, sebetulnya juga nggak juga. Bahkan beberapa Mm. kebutuhan pokok, beberapa inflasi seperti pendidikan itu juga jauh dari acuan inflasi pemerintah yang cuma 1-2%. Itu apa-apaan. Kita dalam setahun terakhir aja, Mm-mm. itu dana pendidikan aja udah naik berapa persen. Kesehatan Iya, berarti terutama, biaya mm-mm. kesehatan juga udah naik berapa persen gitu kan. Jadi itu udah Betul. mismatch masalah data itu sendiri menurut saya udah mismatch dan eh, government-nya nggak jelas. Kamu mau Mm-mm. ngapain ini nggak Berarti jelas. ya, berarti kedepannya ini di Q1 nanti rilis laporan GDP, kita sudah harus siap melihat pertumbuhan ekonominya terkoreksi gitu ya. Mungkin tumbuh melambat kita bilangnya ya, bukan terkoreksi, tumbuh melambat mungkin ya. Targetnya kan Oke, 5%-an gitu. ya kita harus Bisa-bisa dia tahu nggak sampai 5%. komponen GDP itu apa aja sih. Yang pertama Mm-mm. itu kan konsumsi ya. Iya, Yang kedua government spending. Yang ketiga uh-uh. investment. Yang keempat net Investment, ekspor. iya. Kita udah tahu net ekspor ini pasti turun karena harga komoditi lagi tertekan. Apalagi Mm-mm. ada wacana royalti untuk mineral dinaikkan. Nah, Mm. ini sendiri kan si malakama nih. Harga komoditinya turun, tapi pemerintah nggak mau income-nya turun. Harusnya kan kalau orang normal ya, dia tahu income-nya dari komoditi. Mm. Komoditinya lagi turun. Yang dilakukan apa?
ya lo efisiensi lalu belanjanya kurangin gitu kan. Jangan maksain Iya. belanja yang nggak perlu gitu kan. Jangan malah naikin royalti untuk maksain nyukupin kebutuhan belanja yang sebetulnya tidak ada dampak implikasi ke pertumbuhan. Karena Mm-mm. apa? Hubungannya berikutnya sama government spending. Government spending sampai sekarang ini tuh nggak jelas. Kamu itu mau spend kemana? Infrastruktur enggak, ya kan? Terus kamu mau spend ke pendidikan dikurangin. Mau spend ke kita ngomong makan bergizi gratis, eksekusi di lapangannya aja sampai sekarang masih belum jelas. Sehingga efek bola salju ke ekonomi menengah bawah yang menjadi supporting system makan bergizi gratis juga nggak jelas. Jadi government spending ini mau seperti apa yang bisa memberikan dampak dan implikasi ke pertumbuhan ekonomi gitu kan. Terus kita Mm-mm. ngomong masalah investment. Selama kuartal satu ini saya lihat belum ada investment yang signifikan ya masuk. Dan kalau yang Mm-mm. terakhir masalah apa? Consumption. Menurut saya Mm-mm. ini adalah puasa tersepi. Iya, itu ada benernya. Karena saya juga ngerasain. Yes. Jadi Iya. eh gimana ya? Biasanya untuk sektor retail puasa ini sampai Lebaran itu bisa memberi sumbangsih setara income 3 bulan gitu kan. Jadi nanti Mm-mm. kita lihat aja kalau sampai itu hasil riset para emiten retailer di kuartal satu ini tidak mencerminkan, ya fix lah. Itu pasti sampai akhir tahun yang retailer pasti babak belur semua tuh. Karena Iya, income iya, utama iya. mereka ada di sini. Kayak gitu. Selain Nataru ya, Nataru itu signifikan tapi tidak signifikan di Lebaran ini. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan bagus ya di kolom komentar. Tolong dong pertanyaannya dipindah ke kolom Q&A gitu ya, supaya nanti kita bisa sortir. Soalnya kalau di kolom komentar dia kegulung gitu. Kayak ini nih pertanyaan terakhir nih bagus nih, bro. Gimana nih dengan cadangan devisa kita? Kok BI nggak intervensi dolar lewat situ? Kemarin cadangan devisa aja udah turun ya. Kalau pakai Uh, intervensi lagi, makin turun lagi dong. Oke, sebetulnya gini, kondisi sekarang saya lebih setuju nggak ada intervensi. Jadi Hmm, supaya ini nangkap. jadi Ya. wake up call bagi pemerintah gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Kamu nggak baik-baik saja. Kalau dikit-dikit intervensi, mereka itu kayak lagi berada di langit ketujuh, padahal kenyataannya mereka lagi di neraka tingkat 7 gitu kan. Hmm, Jadi governmentnya harus lihat, ini tuh ada sesuatu yang salah loh. Kurs kita ini paling lemah satu Asia Tenggara. Paling jelek nih kurs kita ini. Kalau dikit-dikit intervensi, mungkin government-government yang di atas merasa, oh dolarnya baik-baik saja kok. Nggak ada outflow, nggak ada apa, ini masih terjaga. Masih denial gitu loh. Padahal kondisi sekarang, untuk menekan dolar itu bukan dengan intervensi, tapi memperbaiki dari fundamental negara. Yang paling penting apa? hmm, Komunikasi, masalah arah kebijakan penggunaan APBN ini mau kemana? Oke, hmm, sebagian efisiensi kemarin 300 T mau ke Danantara. Danantara ini proyek strategiknya apa? Jangan hmm. gerusa-gerusu, Danantara bagus-bagus. Kalau eksekusinya dan dilakukan dengan plan yang bagus gitu kan. Tapi kalau gerusa-gerusu ya nggak akan bagus gitu loh. Sekarang untuk proyek nasionalnya seperti apa? Yang bisa memberikan daya ungkit ke GDP kita itu proyek yang seperti apa? Jangan kayak kemarin mentang-mentang ada Danantara terus langsung ngomong, oh iya nanti Stritek diselamatkan pakai Danantara. Itu stupid. Ujung-ujungnya enggak juga ya. Dan menurut saya nggak layak. Itu secara apa ya, etik. Kalau satu perusahaan Hmm, swasta diselamatkan oleh negara apapun bentuknya, ini kan sama aja kayak bailout. iya, Apa alasannya negara nyelamatin Stritek? Kalau nanti ada suatu saat ada negara, apa ada company lain swasta yang sama-sama bangkrut, diselamatin nggak? Pasti kan meminta iya. hak yang sama dong. Hmm, Nggak bisa dong, kayak gitu. Ya namanya Stritek harus kegulung ya udah itu namanya hmm, resiko hmm, bisnis. Masalah hmm. itu bisnisnya kegulung karena kebijakan pemerintah, ya pemerintahnya yang harus berkaca. Tapi bukan berarti Betul. mereka harus bail out ini company. Lah, kalau Sritek di bail out, Hmm, company-company tekstil lain yang gulung tikar gimana? Mau di bail out semua.
Yang benar Iya, apa iya. kebijakannya yang dibenahin supaya nggak ada seritek-seritek yang lain. Kan kayak Mm-mm, gitu. Jadi mm-mm, bukan mm-mm. kerjaannya kayak pahlawan kesiangan mulu gitu kan. Oh, seritek lagi viral, seritek lagi hot nih. Tiba-tiba, oh kita akan selamatkan seritek itu konyol. Duitnya siapa itu? Duitnya Iya, iya. Dirgantara kalau buat kayak gitu, ya nggak ada daya ungkitnya untuk kita punya APBN gitu loh. Iya, betul. Iya, ya, itu ada benarnya juga karena memang tadi ya nanti ada masalah kesetaraan gitu ya. Nanti ada company-company lain yang kayak gitu juga minta di bail out ya. Iya, Eh, akhirnya Salah satu apa? Nggak contohnya bertanggung jawab dong. Freetex. Iya, iya, iya. Nggak bertanggung jawab dong dalam berbisnis. Gitu kan. Iya, Padahal betul, Seritek betul. ini salah satu anak usahanya sendiri, sister company-nya sendiri, ikut nuntut di PKPU. Nah, kalau Seriteknya di bailout, itu kan Hmm, berarti kan ngasih duit ke anak perusahaannya, ke ownernya Seritek sendiri, yang ngoni duit gitu kan. iya, iya, benar juga ya. Ini Kan itu ini lucu juga sih. konyol. Kan harus Iya, dilihat iya, iya, iya. dulu case by case. Lawang ini yang ikut ngesu pilot itu salah satu anak usahanya sendiri kok. Hmm, Jangan kemakan betul. pencitraan gitu kan. Mm-mm. Betul, betul, betul. Ini menarik juga nih untuk diperhatikan. Nah, udah mulai banyak juga nih pertanyaan yang masuk di kolom Q&A yang menarik perhatian banyak teman-teman cuan troopers juga nih di market. Kita coba jawab satu-satu dulu ya dari yang makro dulu ya, Bro Boleh. Bernard. Nah, ini nih ada yang tanya nih agak eh, ini deh, boleh nggak nih kita bahas sedikit? Kalau nggak boleh bilang aja ya Bro Bernard, ini saya langsung remove pertanyaannya. Nggak apa-apa. Agak Jadi ini sensitif, salah nggak apa-apa ya. satu penyebab hari ini koreksi. Mm-mm. Ini sebetulnya pernah kejadian setahun setengah yang lalu. Begitu si ibu ada isu mau di reshuffle, itu Mm-mm. langsung sell off sih. Ya ini yang kejadian kayak Ya, hari ini. oh iya ya benar benar benar. Ini pernah diisukan juga ya waktu Zaman menjelang pemilu Jokowi. kemarin. Ah, ah. Yes, yes. Setahun setengah Mm-mm. kemarin si ibu juga ada isu mau mundur, itu market langsung sell off sih. Nah, Mm. kenapa seperti itu? Kita harus tahu, semua investor asing beli Indonesia Treasury, Indonesian Bond, Indon kita laku, itu karena ngeliat siapa? Maestro di belakangnya Mm. Sri Mulyani. Mereka tahu kalau Sri Mulyani yang pegang, walaupun kita sebagai wajib pajak ini kadang mangkal setengah mati sama si ibu ya, karena kita Mm-mm. jadi sapi perah habis-habisan, tapi investor asing itu melihatnya Sri Mulyani. Nggak ada Sri Iya. Mulyani, bond kita nggak keserap sama asing. Kayak Mm. gitu. Begitu Sri Mulyaninya ada isu mau lengser, mereka pasti mulai sell off. Iya. Berarti sebenarnya ini nih bukan cuma krisis finance ya, ini sebenarnya krisis kepercayaan juga dong. Iya, iya. Makanya yang Apa tadi ya, saya bilang, ini confidence, masalah confidence ya gitu ya. masalah kredibilitas dan masalah confidence pasar ini nggak ada. Iya, iya, Bukan cuma iya, 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 investor iya. asing, investor dalam negeri pun confidence terhadap market dan pemerintahan ini sedang terendahnya. Makanya yang diperlukan oleh Mm, pemerintah saat ini, sebelum kita membahas, katakanlah, masalah Amerika yang nanti kita juga akan bahas dalam sesi ini, mm, guidance ke pasar ini harus jelas dari market. Saya nggak mm, ngomong pemerintah mm, jelek ya, tapi guidance-nya nggak ada. mm. Oke, Kalau guidance-nya nggak ada, investor mau ngapain? mm, Kayak betul. gitu sih. Jadi itu yang Iya, repot. benar, 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 benar juga sih ya. Tapi ya moga ya kita doain aja moga-moga ya ketakutan dari para investor-investor ini nggak terjadi ya. Moga-moga isu itu salah karena kita benar-benar butuh figur berarti ini kan. Figur Betul, yang bisa membuat orang jadi confidence gitu. Minimal investor asingnya kembali lagi masuk ke pasar domestik kita. betul. Kurang lebih Ah, seperti ah. itulah. Walaupun sekarang kalau kita lihat, ya kepemilikan asing di saham pasar saham kita mungkin ini sekarang udah menuju all time low ya. Mm, mm. Untuk posisi sekarang ya MSCI udah lihat downgrade, Goldman Sachs udah downgrade, JP Morgan itu basically masih downgrade. Mereka kemarin hanya Iya. tactical upgrade untuk certain stock, Hmm, untuk BRI, Mandiri, sama BNI. Itu pun karena oversold, bukan karena fundamental yang berubah membaik loh. Jadi hmm, kita harus bedakan. Tactical upgrade itu berarti ya karena ini simply karena yang jual udah jenuh jual aja. Bukan karena fundamental yang membaik sehingga mereka yang awalnya overweight jadi underweight gitu. Enggak. hmm, Yang kita harapkan hmm. itu dari overweight jadi underweight ketika fundamental udah berubah. Itu pasti Iya. inflow-nya kencang.
Tapi kalau cuma tactical trade aja ya hasilnya cuma dead cat bounce kayak gini aja sih. Iya, 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 iya. Karena apa namanya upgrade tapi tidak dibarengi dengan kondisi fundamental yang mumpuni, gitulah ya istilahnya. Betul, itu simply karena oversold aja, makanya di-upgrade. Jangan Hmm. kaget ketika nanti bulan depan si JP Morgan balik jadi netral lagi. Hmm, iya ya, karena baru dia naik dikit itu merubah ininya ya perhitungannya mereka ya, Betul, betul, gitu nggak betul, bisa kayak naik gitu. banyak, nggak bisa naik banyak karena kalau udah naiknya terlalu banyak nanti dibilangnya udah terlalu Ya udah tinggi karena nggak ada overprice. fundamentalnya, overprice, Exactly, benar, 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 exactly. benar, benar. Oke, nah ini mungkin ada satu lagi nih ya pertanyaan yang berkaitan dengan tadi penjelasannya, Bro Bernard. Kalau berkenan mungkin boleh dijawab, Bro Bernard. Ya, saya bukan government yang memutuskan ya. Cuma kalau dari kacamata Iya ya, investor ya, kacamata market, ya so far, ya yang dilihat masih si ibu ya. iya, 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 iya Ya benar butuh sih. waktu Karena lah kan untuk mencari kita, pengganti, butuh waktu. mm-mm, Gimana-gimana sih ibu udah megang Indonesia kurang lebih hampir 20 tahun ya, mm-mm, betul. kayak gitu. Dari Yang sebelum bisa Pak Jokowi nyelamatin, ya. bener, yang bisa nyelamatin Mm, waktu COVID dia, yang bisa nyelamatin waktu krisis 2008 dia, yang bisa mm-mm. nyelamatin efek domino dari Bank Senturi tahun 2008 itu juga dia. Beliau juga, iya Itu benar. kalau penanganannya salah 2008, Bank Senturi penanganannya salah, itu bisa structural effect. Iya. Tapi dia bisa contain sehingga nggak ngerempet ke confidence bank-bank lain gitu kan. Itu juga Mm-mm, mm-mm, karena dia yang contain kayak gitu. mm. Jadi ya Oke. mau dibilang kita butuh figur yang lain ya butuh waktu ya untuk mencari pengganti. Suka nggak suka, suka nggak Hmm, suka kayak gitu. Ya memang dia iya, suka iya. berburu di kebun binatang. Itu satu sisi yang saya nggak suka gitu kan. Tapi satu sisi ya dia dikejar target untuk memenuhi belanja pemerintah yang menurut saya belanja pemerintahnya banyak yang sebetulnya harus dibuangin. Nah itu Mm-mm. harusnya dia yang lebih tegas tuh untuk itu. Oke, oke, oke. Tapi mungkin ini masih tetap dilakukan mungkin untuk mempertahankan itu ya PDB itu ya kan salah satu komponennya Yap, G itu ya. uh, Kayak kemarin gini, kan government ada spending itu apa THR ya. important. Uh-uh. Benar, government spending itu penting. Masalahnya, government spending yang seperti apa? Nah, kalau Hmm, government hmm, spendingnya ini yang masalah boten-boten, yang akhirnya itu juga ujung-ujungnya sarana gratifikasi. Contoh nih, budget meeting di luar. Ya, sorry to say ya, kita ngomong budget meeting di luar itu kan nggak semua untuk menggulirkan market, nggak ada implikasi ke PDB. Karena apa? hmm, Rata-rata meeting itu meeting kosong. hmm, hmm. Rata-rata kunker itu kunker kosong. Nggak ada hasilnya. Efek ke GDP-nya apa nggak ada. Kayak gitu ya. Hmm. Jadi kalau mau government spending, sekalian yang memberikan dampak dan implikasi ke pertumbuhan sekalian. Contoh, mau government spending kemana? Oke, hilirisasi mau diambil dari Danantara. Danantaranya diambil dari APBN. Itu saya setuju. Daripada Hmm. manggil orang Cina untuk bangun smelter semua, kita cuma nikmatin pajak gitu kan. Mendingan kamu masuk sekalian, kamu invest sekalian, kamu nikmatin sekalian. Hmm, hmm. Jangan cuma jadi pemungut cukai gitu kan. Oke, oke, mungkin itu dia tadi penjelasan dari Bro Bernard ya tentang our domestic financial condition ya sorry, kondisi makro dalam negeri lah ya Betul. istilahnya ya yang mempengaruhi kita punya confidence di market dan pada akhirnya itu mempengaruhi kondisi net sell yang terus-terusan terjadi nih Betul. sampai hari ini gitu ya sehingga kita juga mau menakar nih, Bro Bernard, dari luar negeri sendiri ya. Ini kita dari dalam negeri kita beranjak ke luar negeri. Ini kan tekanannya juga nggak ringan ya gitu. Kita ngelihat dari Amerika sendiri itu bursa mereka juga koreksinya lumayan parah gitu ya untuk beberapa sektor. Kemudian dolar indeksnya sendiri juga turun, artinya banyak outflow dari US sendiri gitu ya, dan banyak sekali juga sentimen-sentimen lain perang dagang dan lain sebagainya. Nah ini tanggapannya seperti apa, Bro Bernard? Yang paling Tanggapan mempengaruhi market? saya, Presiden Amerika dan Presiden Indonesia itu kayak kembar siam kayaknya.
Oke, Marketnya turun, kayaknya kunglungnya dipanggil. bagian itu kayaknya aku no comment ya, aku no comment. Jadi ya gimana ya? Oke. Marketnya turun, kunglungnya dipanggil. Nggak lama Trumpnya sama gitu kan. Padahal kalau kita ngomong, ya simple. Kenapa kok Amerika koreksi? Yang pertama, Trumpnya sendiri sama nggak jelasnya. Dari Januari memberlakukan tarif ke Meksiko sama Kanada, itu maju mundur, maju mundur, maju mundur gitu kan. Yang lebih parah daripada kenaikan tarif itu adalah uncertainty dari tarif. Uncertainty ini yang difaktorkan ke market gitu kan. Market itu lebih suka ya udah kamu keluar satu jeder koreksi-koreksi, habis itu selesai. Lah kalau kayak gini tarik ulur ini kan uncertainty-nya gede. Sehingga kalau uncertainty-nya gede, premi resikonya harusnya gede dong. Itu yang kita lihat. Nah, sebetulnya karena Trump ini sendiri juga melihat tarif ini itu sebagai satu posisi tawar, bukan sesuatu yang memang ingin diimplementasikan secara langsung. Karena apa? Mitra dagang terbesar dari Trump, dari Amerika, yaitu Kanada, Meksiko, China. Ini Pareto mitra dagangnya Amerika. Jadi otomatis kalau diberlakukan tarif ke tiga negara ini memberlakukan tarif balik, pasti kacau balau. Iya, Yang paling kelihatan iya, apa? iya. Kalau sampai semua harga naik drastis karena pemberlakuan tarif, bisa jadi purchasing power turun. Purchasing power turun, GDP growth-nya Amerika bisa terancam turun. Ini yang jadi dasar kenapa kok banyak yang ngomong Amerika potensi resesi. Karena GDP yang turun 2 kuartal berturut-turut, ya itu kan secara technically kita sebut sebagai resesi. Nah, kekhawatiran ini berdasar karena apa? Kalau dengan tarifnya naik demikian drastis bales-balesan, ya kan? Purchasing power turun drastis. Sedangkan kita tahu sekarang CPI di Amerika ini udah mulai terkendali, tapi di-trigger lagi seperti itu. Iya, GDP growth-nya Amerika yang jadi korban. Iya. Kayak gitu. Nah, ini yang harus kita ketahui satu. Terus ketika, katakanlah nih, inflasinya kembali naik kenceng. Berarti kan Fed nggak bisa nurunin bunga. Apalagi kalau ternyata naiknya lebih kenceng, sehingga Fed dari nurunin malah mau naikin suku bunga lagi. Bila itu terjadi, Amerika itu banyak hutang jatuh tempo 2025-2026, baik korporasi maupun government. Berarti kan mereka dipaksa untuk rollover pada suku bunga yang tinggi. Iya, Bisa nafas sampai berapa lama? Apa iya, ini nggak iya, iya, iya. jadi trigger untuk debt crisis? Jadi ini Mm-mm. yang kita harus lihat kayak gitu. Dan yang sisi kedua, selain masalah faktor ketidakjelasan pemerintah yang sama-sama nggak jelas, kita tahu bahwa market Amerika selama 6 bulan terakhir ini dipam dari Magnificent Seven. Iya. Facebook, Apple, Amazon, Mm-mm. Nvidia, Kayaknya. Microsoft, Heeh. ya gitu kan. Nah, Mm-mm. itu semua sekarang harus catch up dengan result. Ekspektasi harus catch up dengan result. Ketika ternyata result nggak bisa catch up dengan ekspektasi, market pasti kecewa dong, karena mereka berharap double, triple digit growth. Ternyata DeepSeek keluar, ternyata untuk mengoperasikan DeepSeek nggak perlu chip sebanyak yang kita pakai di ChatGPT, sehingga forecasting Nvidia turun drastis. Itu salah satunya. Mm-mm. Penjualan Tesla turun di Eropa 40 sekian persen. Itu salah duanya. Nah, akhirnya apa? Dari sini kan badan pemerintah juga melihat, oke, okay, fundamental is change. Ekspektasinya nggak ada yang meet nih sama value-nya mereka, sama yang diharapkan mereka gitu kan. Nah, Mm-mm. akhirnya apa? JP Morgan udah mulai downgrade Magnificent Seven. Goldman Sachs udah downgrade Magnificent Seven. Ini yang men-trigger Iya. terjadinya outflow balik dari Amerika. Nah, Indonesia outflow, Amerika outflow. Yang sekarang dapat underweight siapa? China. Setelah China MSCI exclusion, sekarang China masuk ke calon MSCI inclusion dan potensial dari overweight ke underweight. Mm-mm. Sorry, dari underweight ke overweight gitu kan. Jadi Mm-mm. mereka bisa lagi masuk ke sana dalam posisi yang gede lagi, mau masuk ke inklusi lagi gitu loh. Kita tahu Hanseng selama 1 tahun terakhir udah naik 40 sekian persen ya, kayak gitu. Mm. Jadi ya kita mulai lihat stok-stok di China.
Dan habis dari China mau kemana lagi ya? Kalau kita bisa buktikan bahwa kita punya growth bisa lebih dari 5%, government kita bisa memberikan guidance yang jelas, ya pasti kita akan kecipratan outflow dari Amerika. Tapi kalau ternyata Amerikanya outflow, kitanya juga nggak jelas, China-nya bagus, ya duitnya ke China, kita malah ikutan outflow juga, duitnya ikut ke China juga gitu. Iya, 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 benar, benar, benar. Jadi ini nyerempet dikit ke penjelasannya Bro Bernard tadi berkaitan dengan masalah the Fed gitu ya. Nah, Nah, ini nih ada pertanyaannya. Kira-kira the Fed cut rate gak ya katanya bulan Maret enggak, nggak ini kan akan. data Bulan Maret ini inflasi. nggak ada. Gak bakal ya. Karena Nah, kalau kita ngomong sekalian kita inflasi, jawab-jawab. inflasi turun, inflasi itu sebenarnya bukan turun, tapi pasti range sideways. Ya kita tahu lah core Mm-mm, inflation-nya juga masih kurang lebih di situ. Inflasi masih 29,31. Ya masih ranging di area situ gitu loh. Apakah mm, akan menyebabkan the Fed untuk cut rate? Sekarang Fed itu lebih lihat data ketenaga kerjaan. Kalau pengangguran mulai banyak, terus itu non-farm payroll turun. Nah, itu tanda-tanda bahwa ketenaga kerjaannya udah terkontraksi. Kalau pasar mm-mm, tenaga kerjaan udah kontraksi, itu alert paling cepat bahwa GDP pasti akan siap terkontraksi. Tapi selama tenaga kerjaannya masih kuat, ya mereka kan cukup confident, GDP akan terjaga, dan belum perlu untuk cut rate. Karena cut rate itu biasanya dilakukan kalau ekonominya overheating, udah nggak bisa growth, mulai banyak PHK, susah nyari kerja lah itu baru. mm, mm. Oke, ini berarti kondisi kayak gini akan berlanjut nih ya, Yap, most probably. yap. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa di XY index turun tapi kok USD IDR nggak bisa turun? Nah, ini tadi udah dijawab sama Bro Bernard di awal ya. Jadi teman-teman Cuan Troopers yang telat buat menyaksikan IG live kita, nanti buka aja Instagramnya Sukor, diputar ulang ya. Di awal-awal tuh tadi kita udah bahas. Dan juga nanti IG live kita ini akan kita taruh di YouTube dan juga di Spotify. Jadi lebih mudah untuk mencarinya. Dan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang makro atau mikro atau emiten guidance dari Bro Bernard, sisa langsung aja ke IG-nya Bro Bernard ya, ke Bernard 88 gitu. Nah, nanti join di sana. Langsung muncul tuh. Iya. Nanti di DM aja gitu ya untuk join ke grupnya Bro Bernard karena beliau juga punya guidance sendiri gitu ya buat teman-teman Cuan Troopers jadi bisa dipelajari. Nah, mungkin kalau satu pertanyaan lagi untuk kondisi makroekonomi global ya berkaitan dengan AS nih, Bro Bernard. Kondisi perang dagang sendiri gimana nih pada akhirnya mempengaruhi ekonomi kita gitu? Yang sedang memanas ya kan tarif kemana-mana Trump ngomongnya tarif 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 gitu akhirnya dibales juga kayak kemarin sama Kanada kan dibales juga gitu. Oke, jujur Indonesia itu impor ekspor ke Amerika itu sedikit. Kita lebih dominan impor ekspor itu sama China, terutama masalah komoditas ya. Sehingga kalau Mm-mm, efek secara langsung terhadap perang dagang kita itu minor. mm-mm, Efek nggak langsungnya yang gede. Karena apa? Ketika nanti uh, balas-balasan, kita ini tuh semut di tengah dua gajah yang lagi perang. Efek langsungnya mm-mm, nggak ada, tapi nggak langsungnya ya rawan keinjak gitu kan. mm-mm, Kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang uh, Indonesia bagaimana? Yang Indonesia perlu concern sekarang ini bukan masalah perang dagangnya Amerika. Benahin internal, internalmu kuat, mereka mau perang dagang, Indonesianya bisa berdiri tegak. mm-mm. Karena ya contoh lah, kita ekspor ke Amerika apa sih? Small amount lah. Iya. Mm-mm, Kita mau mm-mm, ekspor ke China, lah kalau kita perang dagang sama China itu baru masalah tuh. Kalau yang mm-mm, initiate perang dagang China itu masalah. Karena begitu mm-mm, kita perang tarif sama China, kita tengkurap gitu kan. Tapi kalau sama Amerika, sebetulnya kita nggak ada rawan untuk kena efek dari perang dagang dari Amerika secara langsung ya. Kayak gitu. mm-mm, Paling yang masalah itu gini, Amerika udah mulai mau genjot produksi coal. Amerika mau genjot produksi minyak. Nah, itu kan hubungannya sama harga komoditas. Nanti efeknya ke supply kan. Bisa nggak ini nanti supply-nya jadi oversupply sehingga menekan harga komoditas. Sedangkan kalau saya pikir ya untuk coal di Amerika sendiri tidak signifikan
permintaan di Iya. China juga. Dan market ekspor kita juga ke China untuk coal gitu kan. Mm-mm. Dan untuk oil, Amerika sekarang juga production oilnya udah all time high. Mau dinaikin kemana lagi? Dan Hmm. shale oilnya Amerika itu mahal. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, Ada ini Joe ada nih. pertanyaan dari Joe. Heeh. Nanyain DCI, tapi kayak DCI belakangan deh ya. Itu sangat misterius tuh. Sampai kemarin aku minta Bro Bernard tolong di tag dong ke gue. Oke, Soalnya ya jadi itu emang nggak apa-apa fenomenal. intermezzo dikit lah supaya Oh nggak iya, iya, iya. Oke, terlalu oke. jelek semua Gak yang terlalu diomongin makro gitu kan. ya. Iya, iya, iya. Jadi Boleh dong, boleh DCI dong. ini market cap udah 400 T ya. Jadi segala Mm-mm. macam pergerakan di DCII karena market cap-nya dia udah setengah BCA, ya pasti mempengaruhi IHSG. Ya kan? Mm-mm. Apalagi yang biasanya BCA cuma naik turun 1-2%, DCII-nya bisa naik 20%, ya otomatis implied ke IHSG gitu kan. Apakah Iya. ini cangkang tanpa isi? Isinya ada. Tapi apakah dia di value 400 T? I don't think so. Kenapa dia bisa di value 400 T? Mau stock split. Dan barang ini Mm-mm. nggak liquid, jadi gampang di corner. Ya sama seperti barang-barang yang sejenis, ya contoh lah kita ngomong yang kemarin-kemarin kayak brand lah, PTRO lah, cuan lah. Apakah mereka nggak ada isi? Ada isinya. Cuma kulitnya terlalu tebel, isinya kecil. Iya. Kayak gitu. Isinya ada. Jadi kalau boleh dianalogikan seperti Mm. itu. Apakah salah beli? Ya yang penting tahu resikonya gitu kan. Ketika kulitnya dikupas Mm-mm. pelan-pelan, siap nggak kita dapat isinya yang kecil? Mm-mm. Kalau kita Iya. nggak siap dikuliti, ya jangan beli gitu kan. Ya nggak usah Mm. FOMO. Kalaupun kita mau beli, ya belinya untuk di tradingin aja, jangan disimpan gitu kan. Mm. Resiko Mm-mm. yang Mm-mm. Iya. terkontrol lah. Ekspektasinya di-maintain. Kayak Iya, ya. gitu. Ada ko Alex juga nih. Rame lah pokoknya kalau Bro Bernard yang IG live mah semuanya pada nonton. Jadi Oke. Nah, memang uh, tadi ada juga yang nanya kan, sekarang mm-mm. Indonesia udah outflow, sekarang flow lagi ke Cina, nanti eventually balik. Bener, saya setuju. Eventually balik. Kalau nanti China-nya udah mahal, Amerikanya koreksinya tidak terlalu dalam, ditimbang-timbang-timbang, oh ya ternyata Indonesia not bad. Karena kita udah kekoreksi mungkin ISG-nya ke 5.600. Ya tapi kan Mm-mm. bukan itu yang kita harapkan gitu kan. Yang kita harapkan itu ISG di 65 aja, asingnya udah balik gitu loh. Nggak usah nunggu sampai 5.600 baru balik gitu kan. Iya, iya, iya. Ya eventually Betul. bakal balik kalau Indonesia-nya jadi lebih murah, lebih murah, lebih murah. Sekarang Indonesia ini udah diperdagangkan di average PE terendah dalam, termasuk COVID ya, dalam 10 Mm. tahun belakang. PE kita terendah nih, PE-nya IHSG. Nah, kalau nanti bisa dapat inflow lagi kapan ya? Jangan sampai karena kayak BRI sama BNI, kita dinaikin ratingnya cuma karena kita kemurahan dikit gitu kan. Mm. Kayak gitu. Technical rebound. Iya, jadi Iya, jangan iya, sampai iya. kita itu di-upgrade hanya karena, oh ya, kita udah kemurahan gitu kan. Tapi fundamental not change. Nah, kalau fundamental not change cuma karena kemurahan, ya kita cuma bisa balik ke harga normal. Itu nggak Mm. banyak. Tapi kalau kita mau balik ke valuasi premium PI 18 sampai 20, ya kita harus tunjukin bahwa ISG worth it dihargain di PI 18 sampai 20. Ya, growth-nya harus 5% lebih kayak gitu. Mm-mm. Enggak, itu IHSG ke Iya. 5.600 asal ngomong ya. Cuma kalau memang government-nya nggak jelas, ya supportnya IHSG di 5658. Tuh Serius, kan kalau itu bener serius. panik orang-orang tuh bisa panik kalau kalau kamu yang ngomong, Bro. Dan ada. Jadi kalau kita ngomong nih, Bercanda, IHSG, bercanda ya, bercanda ya. rutenya itu sekarang 65 ini jadi support kuat nih. Kan kemarin kan habis false break ke 62, itu kan langsung rebound ya. Ya itu saya anggap itu false break lah. 65 ini jadi support kuat. Kayaknya sih nanti Senin mungkin Jarum ngetes 65 lagi rebound gitu kan, technical rebound, sideways gitu kan. Nah, asing juga jualannya udah nggak masif. Udah keluar semua, lihat MSCI, Goldman Sachs, bla bla bla, itu udah keluar semua. Tapi Mm-mm.
rutenya gimana kalau 65 ambrol, ya itu pasti 63. 63 ambrol 6150, 6150 ambrol ke 59, 59 ambrol ke 5657. Hmm. Itu kita nggak bisa denial. Mm-mm. Karena yang dibutuhkan saat ini bukan hanya selling pressure-nya selesai. Selling pressure selesai Mm. kalau nggak ada buying power, sama aja nggak kemana-mana, bos. Mm-mm. Iya, iya, Selling iya. pressure-nya Makin selesai, kita beli, bener. asingnya makin Gimana jual. caranya harus Iya. ada buying power? Ya harus ada arahan yang jelas supaya marketnya confidence, berani beli. Nah kalau bener yang jualan udah nggak ada, tapi nggak ada yang berani beli, ya sama aja. Mm-mm. Iya, iya, iya. Kayak Oke, gitu. oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaan krusial, Bro. Mumpung kita lagi bahas tentang arah IHSG ya. Kan bulan 5 tuh terkenal dengan bulan bagi dividen ya, gitu ya. Yes, Nah, yes. itu apakah kondisi market kita bisa jadi makin koreksi gitu ya di bulan 5 nanti ke depan? Setelah bagi dividen itu Ah, maksudnya kan orang jualan gitu ya. Nggak percaya deh, ini kan nanti mau dividen kan. Itu Hmm. nanti saham-saham teks apresiasi nilai dividen. Habis Hmm. apresiasi nilai dividen, berarti itu kalau dihitung reflect ke IHSG mungkin 68, 50, 69. Nanti kalau dipotong Mm-mm. dividen lagi, ya balik lagi 65, 66 gitu kan. Jadi Hmm. untuk saat ini IHSG kita itu berada dalam area ranging 65, 68, mentok 69. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi kalau Potensi. diomong apakah Heeh. koreksi lebih dalam? Ya so far sih harusnya yang jelek-jelek udah keluar semua. Outflow juga Mm. udah jedok gitu kan. MSCI udah nggak bisa further turun lagi gitu kan. Itu udah 1,6, udah gitu di underweight gitu kan. Ya udahlah itu udah jedok Heeh. lah. Goldman Sachs udah jedok, JP Morgan udah jedok. Ya harusnya outflow yang gede kayak kemarin jualan kayak orang gila udah selesai. Mm-mm. Sampai ada Hmm. sentimen yang menggerakkan kita bisa confidence untuk buy gede, ya market bakal sideways. Oke, Kayak gitu. oke, oke, oke. Ke Sleo-Sleo, apakah ada 65 break? Mungkinkah bisa volume perdagangan sekarang kan lagi kecil ya. Mm-mm. Selama bulan puasa ini terutama, ya banyak saham yang pasti rawan false break. Kalau sahamnya aja rawan false break, IHSG pun rawan false break. Oke, noted. Kayak gitu. Nah, sehingga untuk banking gimana nih, Bro? Karena kan tadi kita ngelihat BCA udah mengumumkan ya, Hah, Rp250 per unit saham. Sorry, Rp250 dividen ya, per lembar saham gitu. Nah, itu kan kalau dibagi sama 9.000 2,7. Kalau dibagi dengan harga hari ini 8.700 ya mungkin jadi 3%-an lah gitu ya. Gimana ini Bro, menanggapi emiten-emiten perbankan kita yang menahan IHSG ini ke depannya gitu ya? jujur, emiten perbankan kita udah nggak menahan IHSG kok. Oh, jadi udah bukan bukan perbankan lagi yang nahan IHSG ya? Ya, mereka udah koreksi tajam lah. Hmm, Terus kita hmm, ngomong BRI, ya sekarang PI udah hampir under 10 ya di harga sekarang. Kemarin sempat di bawah 10 tuh. Waktu harga hmm, 3.300 ke bawah kan udah PI-nya 9 ya. hmm, Itu hmm, udah murah lah. Jadi kalau saya sih ngelihat hmm, BRI kalau 31, 32, 33 itu ya makan boleh. Tapi ya 4.100, 4.200 sementara ya. Sampai ada further change on the fundamental, ya kita trading dulu. BNI 4.000 itu murah ya, tapi kalau 47, 48 ya jual dulu. Kayak gitulah. hmm, hmm. Mandiri Iya. 4.500, or cheaper itu murah ya 5.000 jual dulu. Karena Hmm, apa? hmm, Ya fundamentalnya belum catch up. Jadi kenapa sih kok sebetulnya Big Banks ini koreksinya dalam? Selain masalah outflow, ya kita nggak bisa pungkiri. Big Banks ini kan big big cap dengan market cap terbesar ya, so far. hmm, hmm, Jadi kalau ada inflow atau outflow pasti refleksnya ke Big Banks. Nah, hmm, kemarin outflow ya pasti mereka yang digebukin pertama. Kenapa kok outflow-nya masif? Karena selain masalah inflow dan outflow dari masalah makronya Indonesia, makro dalam negeri, mereka sendiri juga ada masalah fundamental nih. hmm, Terutama tiga bank himbara, BRI, Mandiri, sama BNI ini kan
ya kita ngomong apa ya, loan deposit rasionya udah tinggi, masalah di DPK, mereka harus bisa beresin itu dulu tuh, DPK-nya mereka harus growth. Kalau DPK growth Mm, baru mereka bisa kasih loan lebih gede gitu kan. Terus kalau mereka bisa kasih loan lebih gede, tantangan berikutnya apa? NIM. Suku bunga kita mau turun, NIM-nya bisa kejaga nggak? Kayak gitu kan. Nah, kalau NIM-nya nggak bisa kejaga, ya berarti kan margin mereka juga turun gitu kan. Ini sebenarnya iya. faktor-faktor yang membuat banking ini ya terevaluasi gitu kan. Selama ini kan Mm, kita ngomong, oh banking itu selalu growth double digit. iya, At iya. the first time 2024 BRI growth-nya cuma single digit. Mandiri single digit gitu kan. Mm, BNI single digit. Cuma BCA yang double digit. Jadi ya ini faktor yang cukup signifikan. Kalau mereka bisa kembali regrowth, mereka bisa mengembalikan growth itu ke laporan keuangan mereka, ya saya rasa sih market gampang balik ya, karena inflow asing pasti ke mereka dan begitu mereka udah membaik pasti langsung overweight-nya gila-gilaan. Oke, oke, oke. Menarik, menarik ini. Penjelasan menyeluruh ya secara umum ya untuk banking. Tadi juga ada level-level yang udah disebutin sama Bro Bernard. Ya, dan gak berasa ini udah mau sejam ngobrol sama Bro Bernard. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi nih, Boleh. Bro. Untuk yang mewakili Cuan Troopers ya, dari seluruh sentimen-sentimen yang kurang baik dan lain sebagainya. Bro Bernard sendiri ini ngelihat emiten-emiten yang menarik untuk dilirik, boleh nggak nih dikasih tahu ke kita yang baik untuk dilirik aja ya, mungkin dua atau tiga maksimal gitu yang ya udah kita pertimbangkan sendiri ya disclaimer on beli apa enggak. Ya kalau saya sih mungkin nggak nyebut nama emiten, cuma lebih ke arah Mm-mm. cari emiten yang ada corporate Sektoral ya. action, Oh, cari oke, oke. lebih nggak ke sektoral sih, cari emiten Mm-mm. yang ada corporate Ada action lah. corporate action. Heeh. Itu dan juga yang resultnya masih low base. Resultnya Jadi low yang from base. nothing to something lah, kayak gitu. Oh, Nah, oke, terus oke, yang oke. kalau mau sektoral, kita lihat sektoral, saya sih lihat yang dollar earner lah. Karena saya melihat kondisi saat ini, pelemahan rupiah ini kan structural. Beda dengan Mm-mm. tahun lalu, di mana tahun lalu saya berani ngomong sell dolar, karena saya tahu kita nggak structural. Itu cuma masalah inflow dan outflow. Nah, kalau sekarang ini kan lebih structural. Kita minta inflow balik itu kan lebih susah gitu kan. Jadi ya Mm-mm. itu kita harus lebih lihat secara seksama dolar ownernya siapa aja. Karena kalau kondisi sekarang menurut saya dolar itu susah untuk balik ke bawah 15.9. Kemungkinan akan Mm-mm. ranging di 15.9 sampai 16.3. Dan ada kemungkinan waktu BI Mm. nurunin rate sekali lagi, dolar kita bisa overshoot ke 16.6, 16.7. Kayak gitu. Jadi dolar earner lah, Mm. dolar earner itu siapa? Yang berhubungan sama komoditas. Ya, yang cari yang kol-kolan, cari CPO, CPO itu lagi bagus tuh. Emiten-emitennya cap-capnya lagi bagus semua gitu kan. Kenapa kok CPO? Kenapa kok nggak metal-metalan? Metal-metalan ini royalti mau naik. Jadi saya mau lihat dulu naiknya beneran se ekstrim itu nggak. Karena nikel itu naiknya Mm. gede banget. Itu signifikan. Copper naiknya mungkin nggak signifikan nikel ya. Nikel itu yang paling parah tuh. Terus Mm. coal itu malah wacananya memegang IUPK malah royaltinya turun. Makanya saya lihat ya dollar earner terus arahnya IUPK turun ya harusnya coal yang punya IUPK itu menarik kayak Mm. gitu. Mm. Jadi kalau Oke, oke, oke. boleh Wah, ngomong secara umum mantap. sih kayak gitu. Kalau ngomong emiten Iya. nanti diomong pom-pom bro. Jadi tidak etis. Oke, oke. Disclaimer on ya. Walaupun tadi Bro Bernard udah kasih arahan dollar earner, commodity, CPO, ya carilah juga yang low base. Jadi ketika dia bertumbuh, itu pertumbuhannya signifikan gitu ya, Betul, betul, secara betul, persentase. betul. Nah, ini menarik. Dan kalau teman-teman pengen tanya lebih jauh, guidance-nya itu seperti apa, makro dan mikro, langsung aja ya ke Instagramnya Bro Bernard 88, join komunitas warga 88 ya namanya ya, Bro ya. Tapi DM aja langsung ke Bro Bernard, nanti akan dikasih guidance gimana caranya supaya bisa gabung. Anyway, thank you banget Bro Bernard, Thank 1 jam gak berasa. you. Seru banget, daging semua ini kita ngomong. Thank Saya you. juga jadi Semoga belajar. berguna. Iya, iya.
Ya, thank you banget. Thank you juga buat Cuan Troopers yang menyaksikan. Sampai jumpa minggu depan di hari Selasa ya, di Talks kembali jam 20.30. Bye-bye.